Asal punya orang dalam bisa naik haji kapanpun tanpa melewati masa tunggu. Ungkapan itu seolah menggambarkan temuan Pansus Haji bahwa ada lebih dari 3.500 orang yang berangkat haji tanpa masa tunggu pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Dan untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Pansus Haji DPR, Marwan Dasopang, dan Jubir Kementerian Agama Sunanto. Selamat malam Pak Marwan dan juga Pak Sunanto. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Marwan dulu. Pak Marwan, adanya temuan Pansus Haji bahwa 3.503 orang berangkat haji tanpa masa tunggu. Dari mana temuan ini berasal? Apakah benar bahwa ada manipulasi data Siskohat? Ya, benar data ini diberikan oleh Direktur Haji Khusus Pak Jaja. Ketika kita mendesak, mungkinkah ada orang yang berangkat mendaftar di tahun 2024, berangkat di 2024 oleh Dirjen Haji. Awalnya di pembukaan persidangan Pansus mengatakan tidak mungkin. Tetapi setelah kita cari satu-satu, akhirnya Direktur Haji Khusus memberikan data sebanyak 3.503 orang. Ya, itu Pak Marwan. 0 tahun itu. Sementara yang mendaftar di tahun 2023, 2022, 2021 itu masih ada. Oke, jadi dilompati tanpa masa tunggu. Ya, Pak Marwan, bagaimana modus yang ditawarkan sebetulnya ke calon jamaah yang ingin berangkat haji khusus di tahun yang sama? Apakah dengan menaikkan biaya hajinya atau bagaimana caranya? Karena dengan angka 3.503 orang tanpa masa tunggu ini kan jumlah yang sangat besar, apalagi kalau sampai biaya dinaikkan untuk masuk ke kantong pribadi, Pak Marwan. Jadi begini, kita mendapatkan saksi jamaah yang berkenan hadir di persidangan Pansus, jauh bahkan dari Kaltim datang. Dia menyebutkan pada awalnya dia ditawarkan mau berangkat atau tidak. Kalau mau berangkat, biar didaftarkan. Jadi pertanyaan kita di Pansus itu sebetulnya bagaimana caranya orang yang belum mendaftar itu kok bisa masuk di dalam data. Gitu. Jadi ternyata memang diajukan oleh travelnya dia. Jadi begitu ditanyakan, oh ini menyalahi aturan atau tidak? Beliau menjawab, dapat jawaban dari travelnya itu bahwa ini resmi, ada surat dari Kementerian Agama. Didaftar, setelah dia didaftarkan, ya persyaratannya itu harus membayar 19.500. Pada saat dia dipanggil, maksudnya dipanggil itu diberitahu untuk melunasi, boleh melunasi. Dia ini mendaftar di 2023, bukan 2024. Naik itu, dia harus membayar 21.950 US dollar. Nah, pada saat itu di Sisko patuh atau di sistem nomor urutnya jamaah haji khusus, dia sudah berangkat, tetapi begitu dia membatalkan, satu karena terlalu mahal, yang kedua dia mulai curiga kalau itu tidak sepantasnya. Dia membatalkan, maka nomor urutnya kembali menjadi molor di urutan tahun 2020, tahun 2031. Nah, ini kan salah satu contoh. Tentu kalau dirunut satu persatu, kenapa bisa orang yang belum mendaftar kok dia yang diberitahu? Ada apa dengan itu? Nah, Pansus kan tidak mungkin mencari itu satu-satu. Bagi kami salah satu contoh saja sudah selesai. Nah, karena itu nanti mengenai satu persatu di antara 3.503 ini diserahkan saja ke aparat hukum seperti apa perkembangannya. Kami kira itu sebetulnya itu terang benderang. Seperti yang kami perbincangkan selama ini, yang kita diskusikan dan kita pertanyakan, itu memang ada Dirjen keputusan Direktur Jenderal
PHU. Yang esensi dari Kepdirjen ini adalah untuk memanfaatkan sisa kuota. Itu jawabannya seperti itu. Tetapi kalau sisa kuota dimulai sejak awal, umpamanya ya jadi yang 3.503 ini tidak di ujung. Sejak di Januari, Februari, Maret, April sudah ada yang 0 tahun ini. Nah, Baik. itu artinya tidak berdasarkan keadilan. Jadi orang yang masih menunggu. Jadi ada contoh-contoh juga anggota pansus sendiri ada yang dalam keadaan menunggu dan dia sudah 7 tahun dan sudah 6 tahun tapi tidak ada pemberitahuan bahwa dia harus berangkat di tahun 2024. Nah, pertanyaannya siapa yang menggeser dia? Yang menggeser dia tentu salah satunya adalah yang mendaftar di 2024, berangkat 2024. Nah, ini kan keadilannya tidak memenuhi. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Sunanto ya, Pak Marwan. Pak Sunanto, temuan demi temuan yang didapatkan oleh Pansus Haji seolah semakin menyudutkan dari pihak Siskohat maupun juga Kemenak terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Benarkah ada 3.503 orang yang berangkat tanpa masa tunggu ini? Baik, Mbak. Itu memang disampaikan oleh Direktur Haji Khusus. Jadi yang perlu dipahami ini bukan reguler. Kalau reguler itu sangat tidak memungkinkan. Yang ditemukan itu, yang diusulkan itu adalah sampaikan ke DPR itu adalah Haji Khusus, ya. Karena Haji Khusus itu kan berbeda penanganannya. Jadi memang apakah ini menjadi kesalahan permainan nih, karena itu judulnya permainan Kementerian Agama, karena sistem dari Haji Khusus itu kan tergantung usulan dari PIHK dan kesiapan jamaah. Dari kesiapan jamaah, tim Kementerian Agama hanya memverifikasi datanya. Jadi usulan-usulan itu baru diverifikasi. Ada hal yang saya kira perlu dipahami bahwa di dalam pengusulan itu kan ada tahapan-tahapan yang harus diusulkan oleh pihak tentang tahapan pembayaran, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Yang ditemukan itu kan tahap akhir dari sisa kota yang kemungkinan yang harus dimaksimalkan. Itu hasil rekomendasi yang saya kira penting untuk disampaikan. Jadi harus dimaksimalkan kota. Tadi sudah dibantah oleh Pak Marwan, tidak masuk akal kalau itu adalah kuota sisa yang digunakan. Itu sudah terbantahkan karena proses. Ya, sebentar Bang. Ya, saya ke Pak Sunanto dulu, Pak Marwan, tahan dulu sebentar. Itu sudah terbantah. Tadi saya mendengarkan Pak Marwan. Izin silakan, Bang. Pak Sunanto. Jadi biar nanti kita berdiskusi. Jadi ketahapannya kan begini, Mbak, yang perlu dipahami oleh publik bahwa dari PHK dan kesiapan ini baru terverifikasi oleh Kementerian Agama. Di dalam proses Kementerian Agama itu kan persyaratannya untuk mau berangkat itu kan, Mbak, salah satunya itu adalah di atas umur 18 tahun misalnya, belum pernah haji kurang waktu 10 tahun. Misalnya ada kota yang terverifikasi dalam sistem Siskohat dari usulan PIHK, itu harus terverifikasi lagi, Mbak. Maka kesiapan ini itu semua yang sudah dilakukan itu tidak, kalau sangat kecil lah kira kemungkinan, pasti kemungkinan ada misalnya, ada permainan misalnya. Tapi ini kami hanya menerima data verifikasinya, bukan yang menentukan orangnya. Siapa orang yang berangkat, 0 tahun yang berangkat, itu bukan kami. Itu kan usulan, dan karena ini sisa misalnya, sisa yang sudah dirapatkan itu yang kami verifikasi pemberangkatannya. Apakah nanti mau dilaporkan ada temuan, ya monggo-monggo saja, kan pansus ini kan mau memperbaiki kan. Maka temuan-temuan ini saya kira perlu dijelaskan. Ini bukan haji reguler. Kalau ada temuan ini adalah haji khusus. Tapi kalau dikatakan kuota sisa, kenapa? Tadi pertanyaan begini, kenapa diberangkatkan tiap gelombang? Sejak bulan Mei sudah diberangkatkan, bukan pada saat bulan Juni saja yang harusnya kuota sisa itu bisa diberangkatkan di sana? Begini, Mbak, kan ada tahapan yang
Misalnya ini kan usulan ya, terverifikasinya kan ini usulan dari pihak PHK, dari travelnya kepada kami terverifikasi lah kira-kira. Jadi usulan terverifikasinya yang saya kira penting. Apakah ini 0 tahun atau 0 tahun yang diberangkatkan, ini yang saya kira menjadi satu catatan. Silakan pansus misalnya menemukan hal-hal yang sangat misalnya di luar nalar. Ini ada permainan, ya kami persilahkan saja. Tapi yang paling penting bahwa tahapan yang SOP dan itu sudah menjadi kewenangan, diberikan kewenangan bahwa memaksimalkan kota dan sebagainya, itu ada kan begitu. Oke. Begini. Saya akan tanyakan ke Pak Marwan, tapi nanti dijawab usai jeda, Pak. Terkait dengan siapa saja sebetulnya pelaku yang diduga bermain utak-atik pemberangkatan haji ini dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Pansus Haji. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan diskusi, saya ke Pak Marwan. Pak Marwan, jadi hasil investigasi sementara dari Pansus Haji, siapa saja sebetulnya pelaku yang bermain utak-atik pemberangkatan haji ini? Apakah bisa kiranya dilakukan oleh oknum perorangan ataukah harus ada kong-kali-kong banyak pihak untuk memuluskan ini? Tidak mungkin bisa satu pihak saja. State awalnya kan mengatakan tidak mungkin dijebol. Ini sistemnya ini benar-benar tidak bisa masuk yang tidak punya hak. Itu dulu yang pertama. Tetapi setelah ditelusuri ya itu bisa. Jadi yang patut dicurigai itu adalah yang disebutkan oleh Pak Sunanto tadi itu. Harus ada usulan dari travelnya itu. Nah, travelnya ini kan tidak semua dipanggil. Yang dipanggil itu orang-orang tertentu, itu yang diusulkan. Pertanyaannya, itu sistem yang di sana itu ketika melakukan verifikasi, kenapa tidak tidak diseleksi dong? Ini 2024 tidak boleh. Karena sekarang masih bulan Januari, mestinya tidak boleh, belum masa ujung belum boleh disebutkan sisa. Mestinya Kementerian Agama tidak memperbolehkan orang. Makanya pertanyaannya, apakah ini dilakukan oleh satu orang? Bukan. Ini bagian dari seluruh komponen tentang pelaksanaan ibadah haji. Ya, ini benar yang kita perbincangkan sekarang ini adalah haji khusus. Tetapi bukan berarti di haji reguler tidak terjadi. Di situ juga jadi ada banyak potensi penambahan dari 3.500 itu untuk haji reguler begitu ya Pak? Ada potensi Bukan. lebih dari Jadi kan 3.500 itu yang diberangkatkan tanpa masa tunggu? Itu di haji khusus. Ya. Di haji reguler pun itu terjadi. Tapi ada sarananya. Sarananya itu penggabungan mahram, pendamping lansia, pelimpahan kuota. Tetapi setelah kita buka-buka, pendampingan ini juga tidak nyambung dengan yang didampingi, tidak ada kaitannya, rumahnya berbeda. Jadi disebutkan mendampingi istri, tetapi rumahnya berbeda, patut dicurigai. Masa suami istri KTP-nya beda? Jadi guyonan di pansus itu kita berbaik sangka saja, ini rumahnya banyak. Kita berbaik sangka menikahnya baru saja, ya kira-kira begitu. Jadi kalau kita cari satu persatu pun di haji reguler yang mestinya skema pendampingan, penggabungan itu bisa menjadi sarana untuk melakukan kecurangan. Kita kembali ke haji khusus. Yang disebutkan dengan 3.503 ini, itu hanya yang mendaftar 2024, berangkat di 2024. Belum yang mendaftar di 2023, belum yang di 2022. Karena di haji khusus sendiri pun sudah harus antri 6 tahun, 7 tahun. Lah, kalau 2023 mendaftar kan belum 7 tahun. Lah, kenapa bisa masuk? Diusulkan, kata Pak Sunanto kan diusulkan oleh travel. Lah, kalau diusulkan oleh travel yang melakukan verifikasi, ya ini belum saatnya berangkat. Nah, itulah kita temukan satu orang yang berani bersaksi di persidangan pansus itu karena ada tawar-menawar. Belum lagi jamaah yang bertelepon ke kita. Belum lagi ada jamaah yang menyampaikan secara person ke kita, tapi tidak berani bersaksi di pansus. Nah, ini semua kan pertanda. Ya, Pak.
Ya, kalau memang ini Anda katakan bukannya bisa dilakukan oleh perorangan, tapi kong kali kong, lalu bagaimana langkah pansus selanjutnya? Apakah ini akan segera memanggil mereka-mereka yang diduga terlibat langsung terkait dengan pemberangkatan haji secara penyelewengan ini? Artinya menguatkan dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kementerian Agama, sampaikah juga nanti kepada Menteri Agama yang akan dipanggil oleh pansus? Oh, itu tentu akan sampai nanti ada saatnya kita akan panggil. Sebetulnya kesimpulan kita sudah sampai bahwa siskohat itu tidak benar-benar tidak bisa diutak-atik. Maka orang yang naik turun itu sudah bisa dilakukan. Kalau haji khusus itu bisa dilakukan, ada skema penggabungan, ada skema pelimpahan kuota, ada skema lagi pendampingan lansia. Jadi ada di antaranya itu yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan yang didampingi itu. Pendamping itu kan umpamanya istrinya, anaknya gitu. Ini bahkan sama sekali dia tidak tahu dengan siapa itu. Nah, inilah kira-kira yang menjadi pertanyaan kita. Sama halnya dengan yang haji khusus. Sudah ada yang bersaksi. Masih banyak lagi yang akan bersaksi. Jadi jamaah yang sudah rela menunggu 7 tahun di haji khusus tiba-tiba mendengarkan ada yang 2024 berangkat. Nah, itu kan sakit hatinya. Itu dari sisi keadilan, dari sisi orang yang sudah menunggu lama-lama. Tapi kalau menurut pemerintah kan Kementerian Agama ini yang diusulkan oleh travel. Loh, kenapa nggak diusulkan yang tahunnya sudah masuk untuk diberangkatkan? Katanya sisa kuota. Sisa kok masih panjang ini, masih ada 4 bulan lagi ke belakang kok sudah sisa. Nah, iya. itu kan namanya Pak akal-akalan Marwan, itu. ini saya juga ingin mengkonfirmasi terkait adanya temuan soal perubahan porsi kuota haji reguler dengan haji khusus jadi 50 banding 50. Ini pertimbangan siapa awalnya? Apakah pihak Saudi atau siapa? Ya, Sudah ditelusuri oleh Pak Marwan. Ke situ, Mbak, sebelum ke kursi itu, Mbak. Pak Sunanto, nanti saya akan ke sana. Pak Marwan itu dulu. pelanggaran awal yang dari awal Komisi 8 sudah memutuskan bahwa tidak ada lagi tambahan kuota, sudah diputuskan 241.000. 241.000 inilah yang diambil 8% menjadi haji khusus. Sudah ditandatangani Menteri Agama, sudah dikeluarkan Kepres, putusan Presiden. Tetapi maka pemerintah membuat lagi, dibagi lagi 20.000 sebagai tambahan. Padahal pasal-pasal di Undang-Undang Haji itu yang disebutkan dengan tambahan itu ya nanti setelah putusan. Tetapi kita mengikuti alur cara Kementerian Agama pun itu dapat juga kesalahan umpamanya. Kita ikuti saja ini bahwa 221.000 jamaah haji Indonesia awalnya ditambah 20.000. Tapi keputusannya menurut mereka itu adalah 15 Januari ada pengumuman dari Saudi bahwa Indonesia dapat tambahan. Padahal tidak, tapi kita ikuti saja dapat tambahan di 15 Januari. Jadi Tetapi kecurigaannya apa? Dari sudah pansus apa kecurigaannya? Ya, gimana? Kecurigaan pansus apa atas temuan ini? Di tanggal 10 Januari mereka sudah membuat surat untuk mencairkan anggaran ke BPKH dengan skema yang mereka mau itu 20.000 sebagai tambahan yang dibagi 2. Padahal keputusan Saudi belum. Keputusan Saudinya kan tanggal 15 Januari. Sementara mereka sudah memproses surat minta anggaran ke BPKH tanggal 10 Januari. Itu artinya memang sudah didesain 20.000 ini dijadikan kuota tambahan, 10.000-nya ke haji khusus, 10.000 ke haji reguler. Itu sudah kelihatan. Tapi kalau mereka sebutkan bahwa ini keputusan panja itu bukan menjadi landasan, tetapi di sebagian proses mereka merujuknya tetap keputusan panja. Umpamanya besaran yang harus dilunasi jamaah itu kan keputusannya panja. Tapi mereka menyebutkan tidak seperti itu. Nah, ini jadi dari sisi manapun akan ketemu kesalahannya. Baik, saya ke Pak Sunanto. Pak Sunanto tadi dikatakan bahwa
kecurigaan dari Pansus ini by design sudah diatur dari awal terkait dengan kuota pembagian dari haji reguler maupun juga haji khusus? Ya, sebelum ke situ saya ingin sampaikan dari apa yang diungkapkan Pak Marwan. Pertama, sekali lagi bahwa tim Kementerian Agama itu hanya menjadi bagian salah satu verifikator data ya. Tentu ada seperti yang saya ungkapkan tadi, ada surat dari PIHK dan kesiapan jamaah tentang pelunasan itu dan sebagainya. Itu salah satu landasan yang saya kira menjadi satu penting bahwa apakah ada permainan, ya monggo panja. Setahu kami berdasarkan data SOP dan standar Kementerian Agama seharusnya tidak terjadi, kira-kira begitu. Yang kedua, yang perlu dipahami bahwa pembagian kota kan memang ada perbedaan cara pandang ya yang diungkapkan oleh Bang Marwan berdasarkan undang-undang itu. Ada 64 sedangkan kita pasal 64 sedangkan kita mengacu pada 8 dan 9 lah kira-kira. Tapi yang paling penting sebenarnya kenapa kita harus melakukan itu? Kita itu kan begini Mbak, bahwa persiapan jamaah itu kan jamaah haji itu harus dipersiapkan dari keselamatan dan khusyuan para jamaah. Tentu dengan kapasitas dan proses pelaksanaan yang harus kita laksanakan gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dibagi dengan skemanya dibagi dengan 92%, dibagi 80%, kita kemarin itu dapat kota 2023 8.000 dengan kondisi air musnah dan sebagainya itu masih sangat kewalahan. Kami punya ijtihad politik bahkan kemungkinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama bahwa di tahun 2024 yang selama ini dilakukan itu yang kemarin ada kreditimina dan sebagainya dengan kondisi tambahan itu sangat membahayakan para jamaah kalau itu harus diprongkan di jamaah reguler. Karena begini, asal rekomendasi Panja 2023 kita tidak bisa menggunakan mina jadid sebagai bagian tempat para jamaah Indonesia. Kita hanya, sedangkan dalam peraturan Kementerian Arab Saudi itu kan minas ada dibagi menjadi lima zona, 1, 2, 3, dan 4 dan 5. 1, 2 itu dipergunakan untuk haji khusus karena harganya yang sangat tinggi. Kita hanya kebagian di yang sangat memungkinkan 3 dan 4. 3 dan 4 itu pun dibagi dengan jamaah Asia. Ada Malaysia, Cina dan sebagainya. Bahkan Iya, kalau kita ditumpukan begini Pak Nanto. Oke, kita terima dulu cara berpikirnya Kementerian Agama. Tetapi kan kalau itu yang kita ikuti, kepastiannya adalah 15 Januari. Ada tambahan 20.000 kalau menurut Kementerian Agama. Tapi prosesnya sudah dimulai sejak 1 Januari, 10 Januari. Lah belum ada keputusan kok sudah diproses. Nah ini kan apa itu maksudnya? Padahal sudah ada keputusan. Yang kedua, kalau memang mau dibagi ke haji khusus, memangnya tidak ke Arafah, memangnya tidak ke Musdalifah, memangnya tidak ke Mina, semuanya ke situ. Mau tambahan berapapun, mau dikurangi berapapun tetap di situ. Artinya berarti pemerintah tidak mau bertanggung jawab nih. Saya kira dari bagian yang paling penting bahwa kami itu bertanggung jawab untuk keselamatan para jamaah, Bang Marwan. Karena ini kan kategorinya berdasarkan case yang sudah dibangun selama ini, kejadian-kejadian. Tapi sekarang begini, Bang. Kalau dilihat dari record ya, data yang saya dapat itu, Bang. Karena saya baru ya, Bang. Ya, nanti bisa diulang-ulangkan Bang Marwan ya. Pak Sunarto. Ya, ntar dulu Bang. Saya sampaikan dulu biar apa yang perspektif. Singkat saja, Pak Sunanto, singkat saja karena durasi kita sudah mau habis. Ya, saya tanggal 15 yang asumsi yang perlu diperhatikan. Ada PMA yang sudah ditangani dari kota kita sebelumnya 221.000. Itu belum ya Pak. Belum ada tambahan 241 tambahan 20.000 di dalam rapat panja 27 November itu kan ada asumsi tambahan yang ini belum masuk ya Pak. Jadi kami belum bisa
memastikan apakah ada kuota tambahan. EHAD-nya belum masuk, walaupun Pak Presiden sudah menyampaikan ke publik kemungkinan ada tambahan. Kami tidak berani karena sistem di Mekah sudah digitalisasi dan harus masuk di EHAD untuk melakukan persiapan dan sebagainya. Oke. Tapi dalam kesimpulan panja, rekomendasi di kesimpulan itu tetap harus dimasukkan. Ini memang tahan dulu ada di situ, tahan jebakan dulu lah di situ. kira-kira itulah, Pak. Baik. Sampai di situ tahan dulu. Baik, Kalau Pak tidak Marwan, ini karena mungkin durasi kita tinggal sedikit saja, Pak Marwan. Saya ingin bertanya bahwa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Pansus apa? Tadi Anda katakan bahwa Pansus akan memanggil Menteri Agama. Jadi kapan ini akan dipanggil? Karena keterangan para pejabat di Kemenak itu sangat penting untuk membongkar sengkarut persoalan penyelenggaraan ibadah haji 2024 ini. Ya segera, mungkin 2-3 hari ini kita panggil. Karena semuanya tadi umpamanya tanggal 15 baru ada kepastian EHAD-nya tambahan 20.000, tapi 10 Januari mereka sudah bekerja. Itu kan namanya akal-akalan juga. Di satu sisi tidak mau, tidak berani, tidak ada kepastian, tapi di sisi lain uang sudah dikerjakan. Nah ini bagaimana cara menjawabnya? Nggak bisa. Jadi memang sudah didesain sejak awal melawan DPR dari hasil keputusan panja 27 November, melawan Kepres juga karena sudah mengatur di situ. Ya. Baik, Itu baik kita saya kira. tunggu Jadi 2 sampai 3 hari ke kesempatan. depan gitu ya. Langkah dari Pansus Ya. untuk bisa mengungkap secara terang benderang kasus dari pemberangkatan haji tanpa melewati masa tunggu ini. Terima kasih atas diskusinya Pak Marwan dan juga Pak Sunanto sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.